Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi masih bersama dengan narasumber Ines yang luar biasa. Ada Kanit Binmas, Polsek Semidang Aji, Polres Ogan Kemering Ulu, Polda Sumatera Selatan, Aibda Hadi Suhendra SEMM. Pak, kalau boleh tahu Pak, tadi kan kegiatan Bapak kan luar biasa banyak ya, apalagi di sisi sebagai Babin Kamtibmas juga sebagai seorang pendakwah. Nah, Bapak ini juga katanya melaksanakan dakwah kepada pelajar di Kabupaten Oku. Bisa diceritakan Pak seperti apa? Jadi Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa para kepala sekolah di lingkungan wilayah Kabupaten Oku itu melihat kami menyampaikan tausiah di masjid ceramah agama. Akhirnya mereka ingin membuat terobosan bagaimana caranya Pak Hadi bisa datang ke sekolah kami untuk memberikan wejangan kepada anak-anak pelajar Ya. sekolah di SMA, seperti kemarin di SMP, juga pernah di SD di desa wilayah binaan kami. Dan intinya para kepala sekolah memberikan undangan kepada kami untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, terus memberikan motivasi, cara berpikir dan bagaimana caranya untuk menjadi orang yang baik. Jadi contoh bagi anak-anak pelajar di wilayah lingkungan saya kerja, Mbak. Baik, kemudian Pak, bagaimana tentunya Polri menjadikan pelajar supaya bisa membawa perubahan positif di lingkungan sekolah yang Bapak sampaikan di sana? Oh iya. Jadi selain kami berikan motivasi dan juga edukasi, kami juga tekankan kepada para pelajar untuk menambah jam pelajarannya dengan mengikuti ekstrakurikuler. Oke. Jadi ada kegiatan PKS, dia lebih tahu jadi bagaimana peraturan lalu lintas, apa yang dilanggar, apa yang boleh. Kan jadi anak-anak pelajar SMA itu, SD, SMP itu jadi tahu. Terus juga ada kegiatan siraman rohani Islami rohis ya di anak-anak SMA itu. Jadi setiap hari Jumat pagi itu kami berkeliling dari SMA ke sekolah-sekolah itu memberikan sedikit siraman rohani kepada para pelajar untuk selalu berhidup lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, kemudian kalau pesan Kamtibmas yang disampaikan oleh adik-adik, maksudnya yang diberikan kepada adik-adik pelajar di sana itu apa saja Pak? Baik. Pesan Kamtibmasnya. Pola penyampaian kepada anak-anak pelajar yang egonya masih tinggi tentunya beda lagi kan. Jadi saya lebih mendekatkan diri kepada anak-anak tersebut, bagaimana caranya membangun hubungan emosional terlebih dahulu kepada mereka. Oh iya. Jadi saya akrab sama mereka, sudah kenal bagaimana apa dia maunya apa. Kamu pengen mau jadi apa? Bagaimana kehidupanmu di rumah? Sayang nggak kalian sama orang tua? Sayang nggak sama guru, sama temen? Kalau kalian mau hidup bahagia, harus saling sayang menyayangi terlebih dahulu. Kita bangun bagaimana rasanya sayang menyayangi dulu antar sesama teman. Jadi antar pelajar itu menjadi merasa bagaimana tidak usah takut sama Pak Polisi, sama Bu Polisi. Semuanya teman. Kalian bisa curhat kepada kami, nanti kami berikan nasihat dan wejangan untuk menjadi lebih baik lagi dan motivasi kalian untuk menjadi apa cita-cita yang akan dicapai. Seperti itu, Mbak. Berarti banyak juga dong Pak pelajar-pelajar yang curhat dengan Bapak. Iya, luar biasa. Anak-anak pelajar itu kalau sudah kami datang, Iya. Pak saya mau curhat, pokoknya minta waktu di ruangan kelas ini, boleh? Saya bilang oke, nanti saya datang ke kelasnya. Setelah curhat tadi, intinya mereka minta foto bersama, rame-rame, ada yang berdua. Nanti jangan di-share di medsos yang berdua ya, rame-rame, saya bilang kayak gitu. Baik. Pak, kalau boleh tahu tanggapan dari pihak sekolah, baik itu kepala sekolah ataupun guru-guru di sana seperti apa Pak? Ya, luar biasa, Masya Allah. Jadi kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, sangat berterima kasih sekali responnya kepada kita kepolisian ini yang sudah memberikan suatu motivasi kepada anak-anak untuk tidak terlibat dalam pergaulan bebas, narkoba, terus lagi marak sekarang main handphone. Diingatkan ketika kita bangun tidur, anak-anak kalian, apa yang kalian lakukan? Saya bilang kayak gitu. Pasti jawabannya semuanya cari handphone. Nah, yang seperti ini dihilangkan. Jangan lupa kalau bangun tidur kalian harus berdoa terlebih dahulu. Ucapkan rasa syukur kalian kepada Allah telah dibangunkan kembali dari tempat tidurnya. Seperti itu. Kedekatan hubungan emosional sih. Bapak dan Ibu gurunya juga menjadi lebih akrab. Oke Pak,
Kalau boleh tahu Pak, untuk mungkin kasus kenakalan remaja yang ada di daerah binaan Bapak, kalau Ya, misalnya boleh tahu itu apa saja Pak? baik. Untuk kenakalan remaja rata-rata nih Iya. di anak SMA yang egonya masih tinggi tadi ya sering ikut-ikutan balap liar. Oh banyak di sana ya Pak? Mereka ya anak-anak tanggung-tanggung ya. Mhm mhm. Terkadang pengen tunjukin bahwa dia mampu nih, bisa nih, Ya. dibeliin juga oleh orang tuanya motor. Itulah makanya saya bilang kepada Bapak Ibu gurunya, tolong diingatkan juga kepada orang tua siswa untuk tidak membelikan dulu motor. Mhm. Kalau mau ke sekolah diantar. Nanti kalau pulang nanti dijemput lagi oleh orang tuanya. Seperti untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Terjadi kecelakaan yang rugi siapa? Orang tuanya dan anaknya sendiri. Baik. Begitu. Kalau kemarin selama bulan Ramadan Pak, seperti apa untuk kondisi mungkin katakanlah masyarakatnya atau mungkin pelajarnya di sana seperti apa Pak? Nah, untuk bulan Iya Ramadan, selama bulan Ramadan. selama Ramadan anak-anak pelajar ini kan jam belajarannya dikurangi nih. Dikurangi betul. Iya, ada libur berapa hari. Mhm. Jadi waktu kami untuk berkunjung ke sekolah juga terbatas. Iya. Jam pulangnya dibatasin, misal masuk jam 7 pagi, jam 10.30 udah bisa pulang. Jadi kami minta waktu sekitar 10 menit sampai Iya. 15 menit kepada guru. Dan alhamdulillah masih bisa kami sampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan juga motivasi dan edukasi kepada anak-anak pelajar. Baik Pak, kemudian apakah dari dakwah ataupun kunjungan yang Bapak lakukan kepada sekolah-sekolah ini bisa memperkuat komunikasi dan juga menghormati antara teman dan juga guru Pak? Iya, luar biasa dampak positif yang dirasakan oleh beberapa sekolah yang telah kami datengin. Bapak Ibu guru kepala sekolahnya responnya luar biasa Pak Adi, alhamdulillah anaknya udah berubah, nggak lagi nakal di dalam sekolah, nggak lagi melawan gurunya, dan juga sesama temannya kadang berkelahi, ini nggak ada lagi yang mau berkelahi dan Masya Allah kata saya bilang, Bu ini hanya kebetulan saja bukan karena saya, semua Iya. karena Allah perantaranya sama saya bilang kayak gitu. Enggak Pak, pokoknya ke depan tetap kami minta kehadiran Bapak di sekolah kami memberikan motivasi dan edukasi kepada anak-anak pelajar. Pak, tapi saya penasaran loh Pak, maksudnya kan tadi kalau misalnya dari yang disampaikan oleh gurunya kan bisa merubah dari mungkin sebelumnya anaknya seperti apa, kemudian bisa berubah menjadi arah baik. Pak, boleh dicontohin nggak Pak kalau misalnya Bapak lagi kasih tahu ke murid-murid itu gimana Pak? Baik, jadi ketika curhat ya ini Iya ya. anak-anak pelajar SMA ini pernah datang, saya datang ke sekolahan terus mereka tanya, Pak saya mau curhat, gimana Pak? Saya di rumah nggak ada tempat cerita. Di sekolah teman saya belum ngerti juga kayak gitu. Ya Iya. gimana? Saya bilang, ayo kita cerita rame-rame teman atau mau berempat atau kita gimana? Kata saya bilang. Saya maunya berdua aja Pak sama Bapak. Wah kata saya bilang ini cewek lagi kan anak cewek. Ya udah akhirnya saya minta izin sama kepala sekolahnya untuk pinjam ruangannya sebentar Bu ya. Ini anak ini ada permasalahan sedikit yang Iya. mau diceritakan sama saya. Oh nggak apa-apa Pak, silakan. Dan disiapkan ruang di ruang kepala sekolah itu akhirnya cerita. Pak saya ini pada saat pulang sekolah selalu digangguin oleh anak laki-laki itu yang suka sama saya. Sebenarnya saya nggak suka, tapi saya merasa risih. Gimana lah caranya Pak biarnya itu. Dan akhirnya saya pendekatannya karena kita udah Iya. hubungan emosionalnya bagus, saya kasih masukan, saran ya agar diberikan penjelasan yang baik saja, tidak usah kasar sama seorang. Kita baik-baik saja orang itu akan mengerti. Tapi dia suka nggak denger Pak, saya udah bilang gitu. Ya udah kalau dia masih panggil Bapak, telepon Bapak biar Bapak yang datang ke sini Iya. bilangin sama si anak laki-laki itu. Oh ya Pak, makasih Pak. Nah seperti itu kira-kira kita bangun hubungannya emosional dengan anak-anak pelajar Jadi dia kita. terganggu juga, padahal dia disukain gitu kan ya Iya, sama laki-laki, tapi karena mungkin merasa terganggu, tidak terganggu. nyaman, akhirnya curhat juga. Jangan-jangan juga ada yang curhat karena sakit hati, Pak. Banyak sekali. Luar biasa. Gimana caranya, Pak? Kalau bisa sakit hati gitu. Masalah. Ya itu tadi alhamdulillah berkat. Kemudian, Pak, kalau dari apa yang Bapak lakukan, termasuk kepada masyarakat, termasuk kepada pelajar juga, seperti apa dukungan pimpinan atas kegiatan yang Bapak lakukan tersebut? Nah, alhamdulillah pimpinan kami terutama Bapak Kapolres Iya. bersama Bapak Kasat Bimas, Pak Kapolsek Semidang Aji dan rekan-rekan kantor mendukung penuh kegiatan yang seperti ini dilaksanakan, sambang ke rumah warga, melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, petugasnya
imam dan khotibnya Pak polisi pakai baju dinas polisi lengkap, pakai sorban, pakai kopiah, dan memberikan kesan bahwa masyarakat tidak perlu takut dengan polisi. Ya. Seperti itu, jadi saling keterbukaan, mendapatkan informasi lebih cepat, dan insya Allah mudah-mudahan situasi keamanan ketertiban tetap terjalin aman, damai, dan kondusif. Terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat, apalagi sekarang situasinya lagi lebaran ya Pak? Baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Oku, mohon izin kami menghimbau untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita saling menghormati, saling sayang menyayangi, dan juga kepada para pelajar kami mohon untuk tidak terlibat dengan tawuran pelajar, balap liar, dan juga kenakalan remaja yang saat ini sedang marak judi online. Masya Allah, luar biasa itu dampaknya judi online itu sampai orang ada yang bunuh diri. Iya. Dan juga narkoba. Anak-anak diwanti-wanti orang tua harus mengingatkan kembali, kontrol terutama ibadahnya ditingkatkan kembali kepada anak-anaknya. Insya Allah mudah-mudahan berkat doa bapak ibunya, anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleha sesuai dengan keinginan bapak ibunya. Itu seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas kunjungannya ke studio kami. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya Pak ya untuk bisa Insya Allah mudah-mudahan. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya dan sekian untuk perbincangan saya bersama dengan Aibda Adi. Dan pemirsa, kita pamit undur diri dan Salam presisi.